ibu-ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, di mana kita ini di bulan-bulan ini adalah bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan tepatnya tanggal 12 Rabiul Awal, bulan Maulud. Maka di bulan-bulan ini kita sebagai umat Muhammad berbanyaklah kita membaca sholawat kepada Nabi, karena beliau akan memberikan syafaat, memberikan pertolongan kelak di hari kiamat nanti. Bagi orang-orang yang enggan membaca sholawat, apalagi nama Nabi kita disebut kemudian tidak membaca sholawat, apa kata Nabi? Dia akan tersesat di jalan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang akan diberikan jalan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita tidak akan tersesat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita rajin membaca sholawat. Dan apabila nama Muhammad disebut, kita bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah kehebatan Nabi kita, inilah kehebatan Rasul kita. Kita menyebut nama Nabi kita Muhammad itu sudah mendapatkan pahala. Allahumma salli ala Muhammad. Boleh kita cinta dengan para wali, boleh kita cinta dengan para ulama-ulama kita, namun sebut nama ulama-ulama kita tersebut, sebut nama wali-wali kita yang kita kagumi, tapi tidak berpahala. Tapi nama Muhammad kita sebut Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Kita mendapatkan 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibersihkan oleh Allah, karena solawat itu termasuk zakat untuk membersihkan, menghapuskan dosa-dosa kita yang pernah kita lakukan. Solawat itu adalah pembersih bagi mereka-mereka yang telah melakukan maksiat, bagi mereka orang-orang yang telah melakukan dosa. Maka di bulan ini gemarkan kita membaca solawat, gemahkan kebesaran Nabi kita Muhammad, contoh akhlak Nabi, agar mereka orang-orang yang di luar Islam, mereka tidak bermacam-macam dengan kita umat Islam, bahwa kita umat Islam, umatnya Muhammad penuh dengan persatuan dan kesatuan. Kita bersatu melawan orang-orang yang di luar Islam. Bagi mereka orang-orang yang di luar Islam mungkin ada yang mencela, bahkan ada yang mencaci Nabi kita, bahkan ada yang memberikan hal yang aneh-aneh. Misalkan membuat poster dari karikatur, misalkan ada dari Presiden Prancis menghina Nabi kita, maka kita sebagai umat Muhammad bela Nabi kita, besarkan Nabi kita, baik dalam keadaan apapun, baik dalam keadaan maulid Nabi, baik dalam kita mensiarkan agama-agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bela Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau adalah tuntunan kita, karena beliau adalah idola kita, karena beliau adalah figur kita, maka kita sebagai umatnya ini sudah sepantaslah kita memperjuangkan, mengorbankan jiwa dan raga kita sebagai rasa cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan cinta kita itu kepada Nabi itu lebih afdal daripada kita berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cinta kepada Rasul itu lebih afdal kita berjuang, mengurus pedang, memenggal kepala musuh-musuh kita. Bahkan lebih afdal daripada kita mengorbankan jiwa kita. Itu cinta kita kepada Nabi.
Makanya kalau orang yang cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, mereka mengorbankan seluruh hartanya, mengorbankan jiwa raganya demi kepentingan agamanya, demi kepentingan umat Islam. Ya, mereka adalah orang-orang yang sudah menduduki ketingkatan yang tertinggi. Contoh Abu Bakar. Abu Bakar Siddiq, beliau sahabat Nabi sekaligus beliau adalah mertua Nabi. Karena Aisyah itu kan anak dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Beliau mengorbankan seluruh hartanya untuk kepentingan Nabi, untuk kepentingan Islam, untuk kepentingan dan kejayaan umat Islam. Dikorbankan seluruh hartanya, diberikan seluruh hartanya. Makanya keimanan Abu Bakar Siddiq dibandingkan dengan keimanan kita-kita ini di umat di zaman sekarang ini masih belum seberapa keimanan kita dengan keimanannya Abu Bakar Siddiq. Ya. Seandainya ditimbang keimanan seluruh orang-orang yang beriman ini dengan keimanannya Abu Bakar, masih belum bisa menyamai keimanannya Abu Bakar Siddiq. Makanya kita sebagai umat Muhammad tidak boleh mencela para sahabat-sahabat Nabi. Tidak boleh kita mencela sahabat-sahabat Nabi. Kemudian menjelek-jelekan mereka apalagi tidak boleh. Karena para sahabat Nabi mereka itu adalah orang-orang yang telah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Mereka adalah orang-orang yang dekat, orang-orang yang bertemu dengan Nabi. Maka Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada para sahabat-sahabat tersebut akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ada sahabat yang sudah dikabarkan di dunia ini, di dunia pada waktu hidupnya, bahwa dia ini dijamin oleh Allah akan masuk surga. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar bin Khattab, kemudian Utsman bin Ali, kemudian Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kemudian yang lain-lainnya, ada 10 orang yang sudah dikabarkan bahwa dia dijamin masuk ke dalam surga. Maka apabila kita mengikuti salah satu sahabat tersebut, baik dalam hukum-hukum yang dia lakukan, misalkan hasil ijtihad mereka, kita ada yang bertanggung jawab. Contoh seperti sholat tarawih berjamaah di masjid, itu siapa yang memperkasai? Itu adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Maka apabila kita mengikuti salah satu mereka, kita pun akan ada yang bertanggung jawab. Ya, makanya kita sebagai umat Muhammad tidak boleh mencela mereka, tidak boleh mencaci mereka, karena sebaik-baik umat, ya, sebaik-baik umat itu kata Rasul adalah di zaman dekat dengan Nabi. Ya. Ada 3 kurun. 3 kurun ini itulah sebaik-baik umat. 3 zaman ini itulah sebaik-baik umat, yakni zaman sesudah Nabi, yakni zamannya sahabat, kemudian zamannya tabi'in, pengikut sahabat, kemudian zamannya tabi'in, pengikutnya para tabi'in. Ini di 3 kurun inilah disebutkan oleh hadis Nabi bahwa inilah umat yang terbaik. Kemudian setelah itu, seperti kita ini, itu umat yang terakhir. Tidak diketahui apakah yang awal, apakah yang tengah, apakah yang akhir. Yang terbaik itu seperti diumpamakan air hujan. Diumpamakan seperti air hujan. Apakah yang awalnya yang baik, apakah yang pertengahannya, apakah yang terakhir. Itu kita tidak mengetahui. Namun bagi kita yang tidak melihat Nabi, tidak melihat Rasul,
apabila kita beriman dan percaya dan kita yakin akan kenabian Muhammad dan kita percaya akan apa yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad, maka kita termasuk orang-orang yang akan mendapatkan syafaat, termasuk orang-orang yang memiliki keimanan yang luar biasa apabila kita percaya. Kalau zaman dahulu misalkan mereka dekat dengan Nabi, mereka melihat wahyu masih turun, tapi sekarang sudah tidak turun lagi wahyu. Maka apabila kita beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul kita, maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya dan kita harus juga membela, ya, membela apabila Nabi kita dihina oleh orang lain, membela apabila keluarga Nabi kita dihina oleh orang lain, kita bela agar memang benar-benar kecintaan kita itu kepada Nabi benar, ya. Jangan tidak lagi disangsikan kecintaan kita. Kita bela karena akhlak Nabi itu sungguh luar biasa. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Ini firman Allah. Ini Allah yang memuji akhlak Nabi. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang mulia. Mempunyai akhlak yang mulia, mempunyai akhlak yang agung. Makanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul itu suri tauladan, contoh yang baik, ya, suri tauladan contoh yang baik bagi kita umat-umatnya ini, bagi kita yang mau beriman, yang mau percaya akan kerasulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau bagi mereka yang tidak percaya, tentu mereka tidak akan, ya, tidak akan percaya dan mencontoh hal tersebut, malah mereka menghina. Karena apa? Karena mungkin benci, mungkin karena iri, ya, mungkin karena sombong, merasa umat terdahulu, merasa mereka lebih dahulu, ya, merasa mereka lebih pintar, maka inilah yang berbahaya. Makanya hati-hati, jangan sampai kita sombong dalam hal apapun. Kenapa? Karena kesalahan makhluk yang pertama kali di muka bumi ini, kesalahan makhluk yang pertama kali diakibatkan karena sombong. Iblis, dia tidak mau sujud kepada Adam. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingat ketika kami berfirman kepada para malaikat, Allah berfirman kepada malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Lalu mereka bersujud, sujud menghormati Nabi Adam. Tapi apa? Iblis tidak galak. Aba wastakbara, ia enggan, ia takabur, ia sombong karena dia merasa dirinya lebih mulia. Karena dia merasa dirinya lebih bersih, dia mengatakan ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada Adam. Adam diciptakan dari tanah, sedangkan aku diciptakan dari api, kata iblis. Ana khairum minhu, kata iblis, saya lebih baik daripada dia. Akhirnya apa? Iblis tidak mau sujud, tidak mau perintah Allah dilaksanakan, padahal itu adalah perintah Allah. Tetapi karena kesombongannya, karena ketakaburannya, iblis tadi tidak mau sujud kepada Adam, tidak mau menghormati Adam, sehingga Allah murka.
termasuklah iblis golongan orang-orang kafir. Maka kita sebagai umat Muhammad jangan sampai kita seperti iblis, sombong, merasa kaya, merasa punya ilmu, merasa amal kita banyak. Hilangkan semua itu. Kemudian jangan juga kita iri hati, dengki, ya. Iri hati, dengki hilangkan. Kalau kita memang benar-benar belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, hilangkan iri dengki kita. Kenapa? Karena dari iri dengki inilah akan terjadi perselisihan di antara saudara-saudara kita. Dari iri dengki inilah akan terjadi percekcokan di antara saudara-saudara kandung kita. Terjadilah pertengkaran, kemudian permusuhan, memutuskan hubungan silaturahim di antara kita saudara kandung. Ingat, karena iri inilah terjadilah pembunuhan pertama kali di muka bumi. Nabi Adam mempunyai anak Qabil dan Habil. Di antara mereka yang satu amalnya diterima oleh Allah, berkorban amalnya diterima oleh Allah, yang satu ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yang satu beramal berkorban, dia memberikan hal-hal yang bagus, yang baik, tapi yang satunya lagi yang jahat-jahat, yang jelek-jelek yang diberikan untuk korbannya, sehingga Allah menerima yang baik dan yang bagus. Namun setelah dia tidak diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, korban dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena rasa iri dengki, akhirnya dia mengatakan akan aku bunuh kau, padahal dia adalah saudara kandungnya, adik kandungnya, kakak kandungnya. Inilah terjadi pembunuhan pertama kali di muka bumi, yakni pembunuhan yang dilakukan oleh Qabil kepada Habil, anaknya Nabi Adam alaihi salam. Ini akibatnya dari iri dengki, ya. Jadi kalau sudah iri, tidak tahu saudara, tidak tahu siapa, pasti kita akan melakukan keinginan kita. Makanya kita harus hati-hati, hilangkan iri dengki kita, hilangkan rasa hasud kita, agar jangan sampai terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Ya, itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu bersifat kaunuhu aliman. Keadaan Allah itu mengetahui. Ya. Bukan berarti keadaan Allah itu jahilan, keadaan Allah itu bodoh, tidak. Allah itu mengetahui keadaan, Allah itu mengetahui, Allah berilmu, Allah memiliki ilmu. Kita dimiliki oleh Allah, kita diberikan oleh Allah ilmu itu sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan tidaklah kamu sekalian diberikan oleh Allah itu ilmu kecuali sedikit. Allah mengetahui akan makhluknya, baik yang berada di langit, baik yang berada di bumi, Allah mengetahui. Ya. Dan Allah mengetahui apa manfaat tumbuh-tumbuhan, apa manfaat hewan tersebut. Allah mengetahui. Kita manusia ini kadang tidak mengetahui. Mungkin ada pohon-pohon yang tumbuh di depan rumah kita, ada tumbuh-tumbuhan atau pohon-pohon yang tumbuh di depan rumah kita, ada di samping rumah kita, padahal itu sebetulnya mengandung obat. Karena ilmu kita sedikit, kita tidak mengetahui hal itu. Apakah pohon ini atau rumput ini untuk mengobati sakit jantunglah, apakah paru-paru dan lain sebagainya. Karena pengetahuan kita sedikit, ilmu kita hanyalah sedikit diberikan oleh Allah, mungkin kita tidak mengetahui. Ya, itu. Maka semua apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ada manfaatnya. Nyamuk itu ada manfaatnya. Kalau tidak ada nyamuk, tentu tidak ada obatnya. Kalau tidak ada nyamuk, tentu tidak ada sopir.
tidak ada autan kalau tidak ada nyamuk. Ada manfaatnya kalau ya, dan bermanfaat bagi kita manusia. Allah sudah mengetahui akan kebutuhan kita. Allah sudah mengetahui akan hak kita. Allah sudah mengetahui apa keinginan kita. Namun apapun yang terjadi, apabila keinginan kita tidak sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita selalu bersabar dan hendaklah kita selalu bersyukur, karena itu mungkin yang lebih baik ya daripada keinginan kita, daripada kehendak kita. Itulah yang terbaik apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhan